Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatsyaiton aduwwum mubin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman seagama, masih uraian-uraian materi berikutnya. Materi yang saya akan bahas saat ini yaitu kitab-kitab Allah, di mana ada 4 kitab yang Allah turunkan, diantaranya Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah ini Allah turunkan secara bergelombang, secara bertahap. Hebatnya lagi bukan Allah tidak mampu membuat satu kitab saya dari dulu sampai sekarang, bukan. Bahkan kitab Al-Quran yang paling akhir sudah Allah terangkan di dalam Jabur. Jadi inilah ketentuan Allah. Apapun yang Allah perbuat memang Allah yang punya kuasa, Allah yang berhak. Jadi pengajaran Allah ini dibawa oleh para nabi. Yang pertama Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Ajaran Allah di tangan para nabi tegak. Hukum Allah dilaksanakan seluruhnya. Bahkan para nabi tidak menyalin kitab. Para nabi langsung mencairkan hukum-hukum Allah. Karena memang para nabi orang yang Allah berikan hikmah. Hikmah ini keterangan, penjelasan Allah diberikan paham, dan Al-Quran bukan seperti komik yang ayatnya akan tersambung dari 1 sampai 100. Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran kadang-kadang ayatnya terpisah. Jadi contoh zakat. Saya untuk mengangkat risalah zakat, berapa persentase, tidak bisa langsung saya berikan zakat ayat sekian, tidak bisa. Tapi harus banyak ayat yang tersambung yang saya angkat. Jadi memang Al-Quran dibilang sulit. Kalau Allah tidak memberikan hikmah. Hikmah ini penjelasan, keterangan. Dan ini pure Allah yang memberikan dengan ketaatan kita yang baik kepada Allah. Di tangan para nabi kitab Allah tegak. Pertama Jabur. Seiring berjalannya waktu, dimakan usia, nabi wafat, sahabat wafat, ajaran Allah tenggelam di tangan orang-orang kafir ahli kitab. Allah susul dengan Taurat, dibawa oleh Nabi Musa. Datangnya Taurat ini mengangkat kembali ajaran Jabur, ajaran Allah. Jadi mengangkat kembali ajaran Jabur, ajaran Allah, risalah Allah, mengungkap kebohongan orang-orang kafir ahli kitab. Ini yang menyebabkan para nabi dibunuh, diperangi, didustakan. Dan agama Allah tidak memberikan toleransi pada kekafiran. Bahkan para nabi ini menjadi orang-orang yang tegak di atas agama Allah, berani mati untuk membela agama Allah. Tidak ada yang mereka takuti sedikit pun selain Allah. Mereka hanya takut kepada Allah. Ini yang diperbuat oleh para nabi. Seiring dimakan usia, Taurat tenggelam, Taurat hancur, para nabi wafat, ajaran tenggelam, ajaran Allah berbelok dari yang sebenarnya Allah susul dengan Injil di bawah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya bahwa akan datang Rasul setelah aku yang namanya Ahmad. Inilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun datang didustakan oleh bangsa Arab. Bahkan Nabi harus berperang dengan bangsa Arab, dengan orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah. Kalau Nabi Muhammad diterima setelah Nabi memenangkan peperangan itu. Jadi ini sejarah kitab yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Bahkan sampai sekarang munculnya kembali risalah Allah. Allah berfirman, apanadribu angkumuz sofhan, apanadribu angkumuz zikra sofhan angkuntum kaum musrifin. Apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran karena kamu kaum yang melampaui batas?
Jadi datangnya Al-Quran ini kembali ngangkat risalah Allah, mengungkap kebohongan orang-orang kafir ahli kitab. Al-Quran menjadi pembeda, cahaya. Kalau sekarang Anda kaum muslimin dan muslimat bisa melihat pengajaran-pengajaran yang dijalankan seperti Habib para wali, maulid tahlil, ini Al-Quran dalil tuduhannya. Al-Quran menjadi cahayanya. Bahkan Al-Quran tidak menerima petunjuk yang lain, hanya Al-Quran. Adapun hadis yang para ahli kitab tulis, Al-Quran sebagai imam, Al-Quran memimpin hadis, memimpin semua dalil. Jadi anak kitab manapun yang memang cocok dengan Al-Quran, silakan kita yakini kalau memang itu sesuai dengan agama. Jadi kitab-kitab Allah ini menjadi furqan, pembeda, min qablu hudal linnasi wa anjalal furqan. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia kami menurunkan furqan, pembeda. Pembeda ini anur cahaya yang memberi penjelasan atau penerangan. Ini kitab-kitab Allah. Jadi ajaran-ajaran yang kita terima saat ini di Republik ini, risalah yang dijalankan hampir semua berbelok dari syariat. Dari 9 materi yang udah saya urai, 8 diantaranya kebohongan. Kebohongan risalah yang diadakan, dan ini Al-Quran memberi perumpamaan, ini berhala yang memang harus dihancurkan agar agama Allah kembali kepada hukum dan aturan yang benar. Untuk risalah Allah yang betul syariat Islam nanti akan saya bahas saat bahas video-video berikutnya, yaitu zakat, Isra Mi'raj, terus cadar atau penutup wajah untuk kaum hawa, celana cingkrang, dan bagaimana agama Islam yang benar. Setelah itu akan masuk ke ilmu ilmiah, bagaimana menggerakkan ekonomi bangsa dengan perbankan syariah, menghancurkan riba. Bagaimana mencetak pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan generasi bangsa yang mampu bersaing di semua bidang. Dan bagaimana menyiapkan hukum yang berkualitas untuk mewujudkan negara yang bersih, berakhlak, dan bermartabat di mata dunia. Jadi mungkin kurang lebihnya masih ada 8 video yang akan kami angkat ke publik. Setelah itu mungkin kami break, kami istirahat sejenak, kami menunggu langkah-langkah pihak terkait apa yang akan mereka perbuat setelah tayangan ini selesai, atau setelah tayangan ini selesai mereka mengetahui video-video ini. Jadi kepada umat Islam seluruhnya, sekali lagi, yang bisa bantu silakan bantu agama Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Sebarkan video-video kami kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Bahkan kalau Anda kebetulan punya saudara, punya teman, para pemimpin Islam golongan, silakan Anda berikan video ini kepada mereka. Saya sangat menanti, saya sangat menunggu langkah-langkah pihak terkait, dan kami siap bertemu, siap mempertanggungjawabkan kapanpun apabila kami dibutuhkan oleh mereka untuk bermusyawarah. Jadi hanya itu dapat sampaikan kepada umat Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.